Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Murjiati dan rekan saya Nadia Fitriana dan Nelly Sugiyarti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya perencanaan. Nah, poin pertama yaitu saya akan menjelaskan pentingnya perencanaan. Dalam pengelolaan suatu organisasi tentunya diperlukan suatu perencanaan. Karena perencanaan sendiri dapat digunakan untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan yang telah ditentukan. Menurut Hizbuan, menjelaskan mengenai pentingnya perencanaan. Nah, diantaranya yang pertama, perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua, perencanaan menjadikan tindakan ekonomis karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik karena adanya tujuan yang jelas. Selanjutnya yang ketiga yaitu perencanaan merupakan suatu usaha untuk memperkecil risiko yang dihadapi pada masa yang akan mendatang. Selanjutnya yang keempat, perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan. Selanjutnya yang kelima yaitu perencanaan menjadi suatu landasan untuk pengendalian. Yang keenam, perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan. Untuk selanjutnya, proses perencanaan. Perencanaan merupakan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan di masa depan. Proses perencanaan dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian kegiatan berpikir yang berkesinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu di masa depan secara sistematis. Berdasarkan tujuan organisasi, perencanaan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan strategis merupakan rencana jangka panjang atau lebih dari 5 tahun untuk mencapai tujuan strategis. Kemudian yang kedua, perencanaan taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek 1-5 tahun dibandingkan dengan rencana strategis. Kemudian yang ketiga, perencanaan operasional diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek atau kurang dari 1 tahun dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Kemudian yang keempat yaitu rencana situasional, merupakan perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda. Kemudian poin yang ketiga, manfaat dan kelemahan perencanaan. Menurut Handoko, menjelaskan bahwa manfaat dari perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu suatu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penetapan tanggung jawab lebih berat. Yang kelima, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang kelima, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Selain memberikan manfaat, dalam perencanaan terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan. Di antaranya yang pertama, tugas yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Dan yang terakhir ada rencana-rencana yang diikuti cara yang tidak konsisten.
lanjutkan presentasi dari teman saya tentang perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu faktual atau realistik, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif. Yang pertama, faktual atau realistik, artinya perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistik, yaitu apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional, artinya perencanaan yang baik juga perlu untuk memenuhi persyaratan logis, yaitu yang masuk akal. Yang ketiga, fleksibel. Artinya, perencanaan yang baik tentunya harus bersifat fleksibel. Yang keempat, komitmen. Komitmen artinya perencanaan yang baik harus melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi. Yang kelima, yang terakhir, komprehensif. Artinya, perencanaan yang baik harus memenuhi syarat komprehensif, yaitu menyeluruh dan mengakomodasi aspek yang terkait baik langsung maupun tak langsung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.